Desa Rangdu ini. Nggih. Ini kami punya apa potensi untuk membuat jajan. Nah, nggih. Apa namanya, jajan basah ya, Nggih, kue-kue basah. nggih. Kita ada beberapa sudah kelompok, ada yang punya karyawan 9, ada yang punya 4 dan sebagainya gitu. Kemudian ada yang bikin apa ya, jajan cara Bali itu kan yang di Jawa bilang reginang. Ya, Kalau di nggih, sini nggih, misalnya reginang, pepelan, nggih, jajan betul, itu. nggih. Nah, itu ini potensi. Saya sudah bicara dengan kepala desa, saya bicara dengan klien adat. Ayo coba potensi ini kan. Desa Rangdu ini kecil. Nggih. Tapi coba mungkin dari desa kecil ini kita bisa vibrasikan ke tempat lain. Betul ya. Berdayakan KWT, kalau memang mau institusi yang sudah ada kita maksimalkan, optimalkan, mari pakai KWT itu. Kelompok wanita tani, Kelompok wanita tani. bikinlah kue yang udah pinter, ajarkan di sana, bikin pelatihan di sini. Bukan hanya mungkin jajanan saja, nanti bisa turunannya. Nggih. Oh, Raga di sini punya pisang. Ya, Oh, silalah Raga di sini apa, punya nggih. pepaya. Gimana pepaya itu tidak dijual segar saja ke pasar? Biarinlah daerah lain yang menjual segar ke Seririt. Hilirisasi tingkat Iya, desa. hilirisasi tingkat desa diwujudkan. Contohnya misalnya bisa bikin seling, Nggih, ya kan, betul, atau betul, jam nggih. itu. Ya, jam. Oh, jam Juwet papaya. itu pakai juwet pakai jam. Itu luar biasa. Ini buat keunikan potensi. Nggih. Tapi adakah juwet di Rangdu kan gitu Nah, misalnya? nggih, nanti- Kalau sejauh ada potensi kan itu. Betul, nggih. Lalu gunakan itu sebagai advantage Nggih. village gitu. Nggih. Jadi sebagai keunggulan desa. Kami punya ini loh, selai Ya, juwet ya, gitu misalnya. ya, misalnya, Nah, ya, misalnya. itu yang saya sudah pernah gambarkan pada kepala desa, tapi tidak tahu karena memang seringkali kadang-kadang sekarang blade daripada kepala desa itu kan lebih kepada masih kepada infrastruktur saja. Ya, nggih. Bagaimana jalan-jalan diperbaiki itu sih bagus. Nggih, bagus, Tapi bagus. kalau bisa bekerja paralel, Nggih. mungkin nanti Pak Agung bisa bagaimana mengupayakan paralelisasi ini antara hilirisasi dan kemudian apa namanya? Jadi kalau istilahnya ada upstream dan downstream ini kita bisa selaraskan sehingga Pak Presiden punya obsesi sebetulnya bagaimana hilirisasi ini betul-betul betul, diwujudkan. Itu sangat luar biasa karena nilai tambahnya luar biasa. Betul, Pak. Makanya Betul, seperti Pak. misalnya jual singkong hanya sebatas Mentah, singkong 5.000. mentah itu 5.000 sekilo. sekilo, Padahal ya. kalau begitu olah dari yang 5.000 itu bisa jadi 15.000. Betul. Pakai apakah? Iya. Pakai lempok kah? Ya. Ya dong. Baik. Saya karena lama saya di luar Bali, saya tahu persis. Lempok itu tidak perlu hanya lempok yang sekali kita pakai pagi bikin Besok, karena ada nanti kelapanya siang, besok iya. udah pasil, udah basi. Betul. Nggih. Tidak mungkin, tidak perlu gitu. Iya. Ya, di Purwokerto misalnya, itu ada namanya lempok goreng. Ya, Ya, benar-benar. Nggih, lempok. nggih, Kan nggih. mungkin Nggih, Pak nggih. apa Tahu, Agung ya, pernah nggih. sana. Jadi lempok itu sudah ini lalu dibuat kecil-kecil kayak onde-onde itu digoreng lah dia. Itu 2-3 hari itu Masih enggak bisa basi. tahan, nggih. Bisa kita jual itu 2-3 hari. Nah, hal-hal seperti ini nampaknya kurang. Iya. Tenaga inovatornya ini kurang Iya, sehingga betul. masyarakat menerima inovasi ini agak terbatas. Bahkan keripik singkong sampai 2 bulan, Pak. Nggih. Oh, itu dia lifetime-nya cukup lama, lama. ya kan? Nah, inilah luas. Hah? Marketnya Marketnya luas. Kita Dia punya punya oleh-oleh lifetime. mungkin ya. Nah, Ya, makanya oleh-oleh. karena ini adalah dari mulai bubunan, ring dikit, rangdu, ya, lalu kemudian di Pecanggahan ini mau ada yang ke Banyuatis lewatnya gitu. Denpasar atau lewat Bupuan. Iya. Ini lewat areal strategis ini. Betul, betul, Pak. Makanya bagaimana kembangkan ini menjadi di sini oleh-oleh. Di sini juga potensi buah-buahan ya, artinya tanaman hortikulturanya. Kita ada duren, ada Sangat juga produktif, cocok Pak. di sini mangga luar biasa. Nah ini kalau kita bisa menghilirisasi daripada potensi sumber daya Iya, alam iya. kita ini sangat luar biasa. Betul, Pak, betul. Gitu. Yang Nah, perlu- cuman yang punya nawa itu, Nggih. yang punya goodwill itu yang kurang. Zat, Nggih. Nah, di sini. kalau begini Pak, Ya. kan Pak Agung ini dan kita di tim. Jadi narasinya Sulit Raya itu kan ada eksekusinya nanti ketika misalkan Pak Agung diberikan Kesempatan untuk itu. untuk Ya. mengabdi di dewan gitu. Mm-mm. Pak Agung pastinya kan Pak Agung ini kan legislatif. Ya. Pasti kan, tapi di satu sisi juga pengen juga bisa mengeksekusi. Ya. Ya kan? Nah, kenapa Pak Agung kan Ya. rencana membentuk Kita membentuk Institut. institut atau sebuah badan hukum yayasan Mm-mm. untuk menampung dan mengeksekusi dari semua kegiatan-kegiatan. Jadi ada bidang ekonomi, bidang Ya. ekonomi, ada misalnya. bidang hukum, Hukum. itu yang mengaitkan Pemberdayaan. Kalau kita pemberdayaan. tapi
jujur katakan hari ini ya kita bicara, ini hari apa nih? Selasa nih ya? Nggih, Ya, Selasa. Selasa. Ya. Selasa hari ini bicara Tanggal jam 30. ini jam 10 nih, tanggal 30. Besok kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila ya. Mari kita ini kan. Saya setuju sekali, mari wujudkan itu. Nah, Saya di keren. sisa umur saya ini ya, Perlu. ya jujur saya kadang sekarang saya bicara. Saya ini fungsi walaupun saya sudah pensiun dari Perumda Pasar, dulu kan PD Pasar namanya, saya sudah Sekarang pensiun. Perumda, nggih. Ya, saya masih selaku Ketua DPD Bali. Ini Bali nih, Nggih, nggih. Asosiasi Pengelola Pasar seluruh Indonesia. Pedagang Asosiasi pasar apa pengelola? pengelola. Pengelolanya. Jadi Oh, iya. anggota saya adalah kepala dinas kalau masih kedinasan. Anggota saya adalah direktur Persda atau Perumda Pasar. Itu anggota saya. Nggih, nggih. Dan ini asosiasi seluruh Indonesia. Ya, dulu saya waktu saya masih aktif, saya sebagai fungsionaris di pusat. Saya ikut di ketua 2, saya bilang pengembangan organisasi dan sumber daya. Lalu sekarang karena saya udah pensiun, saya mundurkan diri, nggak usah saya di pusat. Saya jadi ketua DPD Bali nih. Nah, dalam waktu dekat kita akan rencana untuk membuat pasar induk di Bali. Nah, kemungkinan pasar induk ini akan lokusnya di Kabupaten Badung atau di Kota Denpasar. Itu lokusnya nanti. Itu pilihan. Ini sedang digodok di pusat nih. Gitu. Nah, mungkin nanti nggak tahu ya pengelolanya siapa, tapi ya kayaknya sih udah asal begini dengan Pak Putu, gimana tuh caranya, tolong Pak atur lah, ya, nggak, udah kayak begitu anunya clue-cluenya ya. Nah, harapan saya kalau ini bisa berjalan, apa yang tadi gagasan di yayasan, lalu kemudian sumber daya ini kita bisa potensikan, itu saya kalau memang itu nanti juga pasar untuk saya yang kelolanya, saya janji bahwa ini harus bisa kita serap semua. Ini menjadi apa namanya artinya outcome yang ada di sini itu menjadi input daripada usaha yang kita lakukan. Karena nanti mungkin di seluruh Bali ini saya akan mengangkat potensi itu di hulu. Ya kan? Jadi di hulu ini apa yang dia punya potensi kita akan petakan sehingga itu yang menjadi harus masuk ke pasar induk. Dari pasar induk baru mendistribut kepada siapa yang butuhkan. Mau hotel kah? Mau restoran-restoran yang ada di Bali. Sehingga maknanya adalah dengan ada ini, itu komoditi yang ada di Bali sebagai local resources-nya itu tidak mendatangkan dari luar. Ini nanti mungkin PR nanti Pak Agung. Katakanlah kalau Buleleng misalnya memiliki mangga, kenapa harus ada mangga dari Indramayu untuk mengaliri Bali? Ya kan? Buleleng yang utama. Ayo sebarkan kemana? Distribusikan Denpasar, Gianyar, potensi-potensi pariwisata dulu misalnya sebagai oleh-oleh kah atau sebagai bahan baku mereka mengolah untuk mensupport pariwisata. Itu yang kita tujukan. Kalau memang kita Buleleng dan dari Sri Raya bisa bicara, mari. Untuk urusan ke pusat, saya masih ada link bagus. Saya anggota DPR RI, saya masih punya karya Siatnya. Oh iya. Saya semangat dengan kita ya beliau. itu Pak, bagaimana bisa? Dia kalau ketemu saya masih beginilah beliau. Jadi apa namanya, itu udah dengan adanya kita apa namanya diskusi sowan istilahnya ke toko-toko, bahkan saya baru tahu kalau ternyata ada berlian di sini. Gitu loh, Pak. Saya udah Batu nyari akik. dari kemarin. Batu akik. Di mana bisa ketemu Bapak nih? Sementara kan yang wawasannya luas, apalagi istilahnya kita melihat dari apa, dari membangun ekonomi kan harus kita melihat seperti dari drone dari atas. Kalau dari bawah kita nggak kelihatan market mana. Kalau di atas dari mulai sistem skema segala macam kan kelihatan. Betul. Nah, Persis. Bapak ini melihatnya dari Persis. atas. Sudah Ya. Kenapa saya barangkali demikian? Karena mungkin itu tadi saya kan lama di luar. Jadi kalau saya melihat itu bukan sebagai saya hanya semata pelaku di dalam zona, apalagi zona nyaman. Itu sangat berbahaya. Karena tidak tahu komparasi, tidak tahu perbandingan. Betul. Tapi karena saya lama di Jakarta, loh kok Bali ini begini, ya kan? Sampai saya punya istilah terhadap Bali dan saya sering banyak saya bicara pada orang-orang. Bali itu dikonotasikan negatifnya, ya BALI, ya kan? Jadi Balinya blog, tahu blog artinya? Bodoh.
Ajum. Tahu ajum? Iya, Ajum iya. tuh anggap Sombong. sombong. Gini kan? Iya. Ajum tuh. Iya. Jadi misalnya baru punya mobil satu udah, wah lihat tuh gua mobil satu, itu ajum namanya gitu. L-nya itu lengit. Oh, lengit itu. Lengit malas. itu malas. I-nya itu iri hati. Oh, I-nya iri hati. berat. Mari coba secara jujur katakan, Berat. Harus ya kan? di- Di harus Bali dikupas itu itu. banyak orang yang merasa SMS dia. Senang melihat orang susah, susah dia melihat orang senang. Ini fakta. Tidak bisa diingkari gitu. Maka dari itu saya karena punya spektrum lebih ini, oh kok gini ya kita masyarakat Bali. Makanya begitu saya pulang, begitu saya ditawarin, lalu kemudian saya ya menyiapkan diri, saya kemudian jadi apa namanya direktur utama di PD Pasar. Saya melihat di situ, saya buatkan perubahan, hilangkan rasa iri hati Anda dari Bali yang konotasi negatif ini, rubah menjadi yang positif. Tapi sekarang banyak Begitu kan? itu mulai apa dari udah lama kan. Ya, Usaha- kemudian usaha. saya usahakan bagaimana kesejahteraan mulai, lalu pendekatan persuasif pada para pedagang, sehingga mereka asal kita ajak, ini mau kita perbaiki, gitu. Enggak Pak Dirut Betul, betul. mengatakan itu karena kita ada lakukan Iya, itu. iya, iya. Nah, saya rubah sekarang, bagaimana Bali itu bisa menjadi yang positif konotasinya. B itu adalah behavior. Jadi kita harus punya behavior, ya kan? Kemudian A-nya itu accountability. Bagaimana Terbuka. punya kepercayaan, akuntabel, Akuntabel, ya. dapat dipercaya kan? L-nya itu loyalty. Ya. Bagaimana kita bisa loyal? Saya harus loyal pada daerah saya. Ya. Saya harus loyal pada daerah saya. Sama tetangga sama Iya kan? lingkungan saya gitu. Gitu. Lalu I-nya itu integrity. Nah, itu itu, paling- itu yang Itu kan pegang kunci. Integrity itu Jika Pak. Anda tidak punya integritas, buat apa lu ngomong? apa ya? Jualan juga nggak bisa Pak. Nah, makanya ini besok kalau integritasnya hilang, ayo rame-rame. Siap. Ada jejak digital. Hah? Ada jejak digital. Ada jejak digital. Digital. Ada jadi digitalnya Iya, yang bisa kita telusuri. Waktu itu Anda Yuk. janji, Iya. tapi di mana integritas Anda? Nah, begitu. Siap. Kalau Bali dia bisa menjadi ini, Iya, betul. masih ingat tadi kan? Tadi ada behavior, Behavior, ada accountability-nya, accountability, ada loyalty dan ada apa namanya integrity-nya. Bali ini potensi udah Potensi luar orang biasa, luar ya. luar Ya. tahu kok. Tinggal kita bagaimana tadi. Kalau memang menganggap ini ada bahan bakunya berlian, gosok dikit. Udah Harus- kita bisa harus lagi mau lebih. kita Harus menggosok. mau. Jangan dibiarkan ada Jangan lumpur di dibiarkan, dalam ya. yang harus dibersihkan. Gitu. Nah, inilah tugas kita. Iya. Tapi anda-anda yang masih muda-muda ini adalah tentu masih punya peluang lebih banyak. Iya. Kalau saya nih ngomong-ngomong, saya udah 67 tahun umur. Iya kan? Tinggal Bapak tuh harus terus memberikan motivasi dan mendorong. Ini yang bergerak. betul. Iya. Tentu bagi saya tidak akan saya pernah surut saya dalam Iya, ini. betul, Makanya kenapa saya seusia ini saya masih menerima selaku ketua DPD sebali ini kan Iya, karena saya integritas saya Iya, pertahankan. betul. Di samping itu dari pusat bilang pokoknya Pak Putu saya nggak mau tahu, Pak Putu nggak ada pensiun di asosiasi ini, tetap saya membutuhkan. Dikaryakan. Tolong ini nanti akan saya berikan PR itu. Pasar Kedonganan, pasar ikan Kedonganan Iya, itu iya, bagaimana caranya menjadi pasar ikan modern. Ini saya sudah dapat amanat dari pusat, dari kementerian sudah oke. Tinggal saya bicara dengan adat Kedonganan itu masih saya terus tarik ulur, tapi saya terus ada. Tapi gini Pak, Iya. kita kan punya apa ya keyakinan Iya. untuk daerah kita di Buleleng, Seririt Iya. adalah Iya. Seririt lah, Iya. utamanya Seririt. Ya. Kita punya cita rasa ikan yang berbeda dengan di Kedonganan. Pernah ada Bapak dengar? Ya, memang setahu saya ya, saya karena Iya. dari kecil saya selalu kalau ayah saya kan tinggal di kota nih, Iya, iya. asal dia pulang selesai apa namanya kerjaan satu minggunya kan, Iya, iya, kan iya. hari Minggu libur di kantornya, jadi pulang pasti disirit beli ikan tuh, Iya. ikan panggangnya lah, Panggangnya. ipunnya lah, apa dan Iya. segalanya. Karena kita juga menemukan di lapangan ketika ini kan di lapangan kan ada masuk ikan dari negara. Kemudian tangkapan lokal. Ya, Kalau orang pedagang nih menjual ikan, pasti kalau tangkapan lokal dijual lebih tinggi, Pak. ya, Ya, Ya. pedagang itu ngomongnya pasti begini. Maaf nih orang pengasulan kan, lu sini nak jukan dini, jangan nih, nah gitu Iya. mereka. Nah kalau potensi ini kemarin pernah juga ada temen bilang mau buat apa namanya kayak
apa namanya, lelang ikan, balai Iya. lelang ikan di Iya. sini, tapi masih mentok di mana yang belum ngerti, belum yang telusuri. Nah, bagaimana kalau itu bisa dipindahkan ke sini? Nah, ini kan semangat kita nih, Iya. semangat kita Iya. nantinya. Ya. Nah, karena memang kita ada komoditi khusus yang unik kan kayak ipun, nah kemudian Nggak ada tempat lain ya. ya Ipun ini. jarang, Jarang. hampir nggak ada. Terus ada ikan apa lagi ya yang unik di sini? Ada beberapa bano, tapi bano ada Nah, yang lain. kalau terkait dengan itu, kalau boleh saya potong ya, kalau terkait dengan itu, ya itu baik ya, Iya. obsesi kita, keinginan kita untuk itu. Tapi memang kita akui, contohnya seperti Kedonganan, Iya, itu iya. dia sudah memang dari awal sudah baik infrastrukturnya. Iya. Katakanlah karena di Kedonganan itu restoran di pinggir jalan, ya di pinggir pantai itu yang di atas pasir itu kan sudah berjalan Iya, lama. betul. Lalu kemudian pasar Kedonganan ini pun sudah pernah mendapat bantuan dari pusat. Dan diakui di pusat tercatat bahwa ini memang pasar lelang yang memang perlu di-upgrade baik secara fungsi maupun kemudian heritage-nya. Nah, kalau sudah menyinggung soal heritage itu kan udah susah karena tidak bisa dipisahkan dengan lokus. Nah, tapi tidak masalah. Kalau memang kita punya potensi seperti itu, artinya dari skop apanya kita bisa potensi ini kita bisa gali, lalu kemudian perkenalkan, lalu kemudian bisa sebagai influencer market. Kan begitu. Iya. Nah, ini yang saya inginkan. Dan katakanlah potensi-potensi yang kecil, anggap kecil itu mungkin katakanlah kalau di Singaraja ini tonasenya dibandingkan dengan Ya, Kedonganan masih jauh gini, misalnya. masih. Tapi anggap potensi kecil ini kalau kemudian kawinkan dengan potensi yang lain, ini mungkin akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa daerah Buleleng ini. Iya. Nah, contoh misalnya seperti ikan. Di tempat lain tidak ada barangkali yang namanya mungkin peyek ikan ipun gitu Nah. misalnya. Kenapa? Nah, itu menjadi ikonnya Buleleng. Iya toh? Sekarang saja misalnya sedang lepat. Gitu. Itu sudah jadi ikon Buleleng. Tapi kemudian ada lagi, kalau ke Buleleng tolong cariin saya peyek ipun. Ya. Waduh, nggak ada tempat lain. Itu misalnya. Lalu kemudian ikan apa lagi yang kita bisa jadikan? Apa contohnya misalnya? Iya. Dipindang kayak apa? Iya. Nah, itulah yang saya Pelongosnya, maksudkan. Pak, pengasulan Ya. pelongosnya. Nah, makanya potensi itu kemudian kita kemas sebaik-baiknya, itu menjadi ikon kita. Iya. Ya kan? Kalau untuk menjadikan ikon, jangan lupa memang banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya kan? Komoditi itu mungkin dari kualitasnya, Ya. kemudian kontinuitasnya. Kontinuitas. Ya, kontinuitas menyangkut masalah kuantitas kan, Iya. artinya dari segi jumlah. Lalu kemudian setelah itu kita sudah dapat kualitas, kuantitas, lalu kemudian meningkatkan lagi sampai di mana orang begitu lihat komoditi itu dia berkesan. Oleh karena itu harus ada catchernya apa, daya tangkap mata apa, itu perlu packagingnya yang Ya, bagus. Lalu kemudian bagaimana komposisi warna sehingga begitu orang nenteng itu, gila itu pasti dari Sririt itu aslinya. Itu harus dipikirkan, potensi anak muda lah yang ahli IT, yang punya desain Ya. grafis dan sebagainya, itu kita Mereka libatkan yang- di dalam wadah ini Ya, gitu. Nah, kalau ini bisa wujudkan, wah rasanya Pak Agung tenang aja deh. Itu udah masyarakat langsung, wah ini gara-gara Pak Agung ini bisa gini. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Karena kita rindu dengan figur-figur yang memang mau betul, tidak hanya not just lip service to Ya, the people. gitu. Ini tapi dia betul-betul ingin wujudkan. Ini juga kebutuhan saya kok. Biar merasa saya ada punya sense of belonging. Karena apa? Karena juga I need to develop this because ini adalah kepentingan saya juga gitu. Ini yang belum saya temukan. Begitu selesai akhirnya ngikutin apa ya apa hal-hal yang rutin. Tagline-nya Pak Agung ini kan Ini nggak mau. membangun paradigma baru. Iya. Jadi konsep dalam kita ini ya di sini kalau ngomongin ini berkarya. Iya. Jadi kita itu membuat karya kan dikenang itu dan juga kepuasan ya karena Pak Agung juga passionnya Iya. di sana gitu. Mungkin kalau kayak orang lain ada yang passion di otomotif, Iya. ada passion di mana. Nah Pak Agung nih passionnya di sana sama kayak saya juga Pak. Kita semua yang ada di tim ini Iya. kebanyakan passionnya ya senang ini Senang lah. ayah, Pak, dalam Senang gitu. ngawalnya. Apalagi kan dan juga kalau secara pribadi pasti ada dampaknya juga Pak ya. Ketika kita bisa anggaplah membangun misalkan gini, nanti Pak Agung sudah menjabat itu
bisa menaikkan UMKM, jadi scale up dia, apalagi bisa mandiri secara secara manajemen dan lain-lainnya kan. Otomatis citra kami yang ikut di sini ini terangkat. Dampaknya buat kami pasti kan, karena orang-orang usaha pasti orang mau investasi nggak ragu dong, karena kami terpercaya kan begitu. Feedbacknya seperti itu. Jadi kayak misalkan di bidang hukum, di sana tidak dibayar oleh yang level atasnya kan. Mereka melakukan pendampingan hukum secara tidak langsung. Nanti orang-orang yang ngurusi masalah hukum ini atau lawyer-lawyer ini, mereka akan terangkat citranya. Ketika citranya naik, otomatis nilai jual dia secara pribadi juga terangkat. Nah itu yang memang kami sinergikan. Jadi pasti semua manusia kan ada kepentingan, Pak Bung ya. Pasti. Nah tapi mengolah itu, mensinergikan itu menjadi sesuatu yang istilahnya tujuan bersama bermanfaat gitu. Dan efektif gitu Pak, tepat guna lah gitu. Artinya tidak nyari makan di institut ini begitu, tetapi ya dari nilainya dia, citranya dia baik, citranya dia positif, otomatis dia juga akan terangkat. Setuju Kang Cece. Itu itu hampir setiap orang mendambakan itu. Cuman kadang-kadang dambaan tinggal dambaan, tetapi lalu kemudian karena keterbatasan setiap masyarakat, ya, individu masyarakat itu ada keterbatasannya sehingga tidak bisa berbuat banyak. Tapi kemudian dengan coba menjadi satu komunitas, ya kan, satu community yang lalu kemudian bisa membawakan aspirasi komunitas itu, ini yang diharapkan, sehingga wacana, rencana, lalu ada eksekusi, ya kan, atau urutannya informasi ini ada yang menyampaikan, lalu melalui diskusi-diskusi yang baik baru eksekusi. Informasi, diskusi, eksekusi. Harus ke situ urutannya. Kalau memang itu sudah bawa, ya kan, mungkin tidak hanya sebatas bagaimana menggali potensi UKM, tapi bagaimana kemudian bisa menjadikan Seririt itu mungkin jadi kota administratif. Iya kan? Karena luasnya ini, iya kan? Segara gunung lagi Pak. Karena luasnya tidak ada salahnya bahwa kawasan Seririt ke radius yang memang memenuhi syarat dan ketentuan itu menjadi kota administratif, memudahkan untuk bagaimana secara administratif ini dikelola. Termasuk itu tadi, bagaimana potensi-potensi kedaerahan ini bisa dengan cepat ditangani, karena zonanya bisa dipersempit. Nah, ini harapan kita. Karena jujur katakan, ini potensi Seririt ini sangat luar biasa. Dari potensi sawahnya saja kita berapa punya di sini, kemampuan sawah. Lalu belum lagi kemudian di hortikulturanya, ya kan? Belum lagi di agriculture-nya. Ini potensi ini mari kita jadikan. Seririt ini memang, ya, idealnya adalah menjadi Seririt Raya tadi yang memang, ya, gagasan bagus dan setiap potensi, ya, sekecil apapun potensi itu bisa dimanfaatkan, itulah satu kekuatan. Jangan lihat kecilnya secara individu, tapi kecil bergabung, kecil, tak. Segala urusan jadi gampang. Kenapa? Semua ada di sini kok. Sinergitas, ya kan? Lalu kemudian dari sinergitas itu terwujud dalam bentuk kolaborasi, menjadilah kerja yang efektif dan efisien. Itu harapannya. Gitu. Nah, betul sekali ya. Itu memang pemikiran kita dalam merubah paradigma. Cuman di masyarakat itu yang terjadi karena sudah dari dulu dicekoki dengan sistem-sistem budaya. Kejenuhan Bapak. Kejenuhan kalau orang politik itu pasti dijade ada. Nah, niki dah Bapak. Nah, ini memang ya kerja atau PR berat. Bagaimana merubah paradigma, apalagi paradigma itu sudah bergerak. Ya. Kalau di Bali orang udah jadi intip itu, di otaknya itu udah bergerak menjadi ya kan, mengikisnya itu harus kerja nyata. Harus fakta yang kita wujudkan. Karena masyarakat kita juga itu ada kecenderungan untuk namanya kalau di Bali itu surya siu. Jadi begitu satu bilang, wah bagus ini, yang lain, wah bagus. Nah, sebetulnya ini juga tidak salah, tidak jelek. Justru kalau kita orang smart bisa memanfaatkan ini potensi. Satu aja sebetulnya, ini bagus ini menurut saya. Menurut kamu gimana? Bagus Pak. Bisa nggak kamu kasih tahu teman yang lain bahwa ini bagus? Ayo sama-sama kerjain. Bisa Pak.
gimana nih? Ini bagus, bagus. Ayo kalau gitu besok turun, besok kerja ini, besok kerja ini. Inilah potensi itu ya Pak. perlunya leader yang mampu bagaimana memanage kekuatan people sini, sehingga ya tanda kutip menjadi people power. Ya. Biar bagaimana kan ini jadi people power untuk yang positif. UKM kalau rame-rame misalnya. Ya. Oh, contoh nih. Sedikit rangdu ring dikit mayong itu misalnya mau bikin minyak kelapa misalnya. Ya. Minyak tandusan. Ya. Oh, kok ketawa? Distribusi minyak. Hah? Distribusi minyak. Minyak goreng. Tapi kan masih palm oil. Ya, Nah, palm oil. makanya belum sekarang bagaimana coconut oil ini kita bisa potensikan? Karena kita punya kelapa banyak. Betul. Iya dong. Cuman manajemen produksinya belum disentuh. Belum ada inovator. Ya kan yang memberikan itu. Ya kan? Walaupun saya sudah bikin, saya di Temukus tapi masih dikit-dikit sama teman, saya kasih mesin, saya kasih ini untuk coba bikin. Ya kan? Karena apa? Saya justru punya obsesi nih, makanya kalau itu sudah jalan, nggak tahu lah kalau bisa dikolaborasikan dengan kita di sini, Ya. gitu, ya. Saya pingin di Rangdu ini mau bikin ini pusat oleh-oleh minyak kelapa, karena biar minyak kelapa itu menjadi komoditi, apa namanya, oleh-oleh. Nah, Orang bangga, DPO orang dari ya, Jakarta Pak, ya. bilang begini, mau pulang ke Beleleng ya, tolong dong beliin saya minyak kelapa. Itu biar menjadi oleh-oleh. Betul. Karena apa? Sambal kalau pakai minyak itu Ya, beda. Pasti ya. Cecep pasti tahu. nggak tahu Ya. dong, ya. Ini Pak siapa namanya? Saya belum kenalan. Pak Gede, Ulidi? Serit masih. Serit pertemuan pengasulan apa di Bubunan? Asli menyali Pak. Oh, aslinya. Nah, oke Pak Gede. Jadi kita ingin itu, Cek. Jadi kalau memang potensi itu, kenapa tidak itu? Karena orang tidak atau belum pernah berpikir bahwa membandingkan antara bahan baku yang dipakai lalu kemudian dengan output yang mereka dapatkan itu masih apple to apple membandingkannya. Ya. Tidak pernah kemudian dia berpikir bahwa ada by product yang bisa menghasilkan justru lebih besar daripada main produknya. Main produk ini kan minyak, Iya. tapi by productnya enggak dihitung. Sambuk dia dapat, Iya. kaunya dia dapat, itu semua jadi uang. Iya. Kain usamnya dia dapat, Betul Pak. kain telengisnya dia dapat. Kokopit kan. Ya. Ya kokopet dari sambuk. Iya. Kalau memang di sini ada atau di sering dikit di Bubunan di mana mau ada bikin kokopet tinggal ambil mana sambuk-sambuk ini bawa bikin kokopet. Yang sambuk biasa kita jual misalnya per 100 kilonya misalnya harga 50.000, tapi sudah menjadi kokopet 50 itu bisa menjadi 250.000. Hilirisasi lagi kembali ke Hilirisasi. Pak Jokowi ini orang luar biasa, Iya. briliannya. Iya. Kenapa dia menggenjot betul hilirisasi? Arang itu Karena juga ya, added value bracket tuh di ya. situ. Bracket juga Pak, ini kan dari batok kelapa. Mereka yang- dari batok Iya. kelapa. Nggak usah Bali karena destinasi pariwisata. Orang Ubud aja kasih ini batok kelapa bisa jadi kancing, Ya, bisa jadi ya, itu semua pernik-pernik dia bisa buat. Banyak. Ya kan? Banyak kan? Tapi kenapa selama ini begitu masyarakat ngai je lengis malin, rugi Pak. Rugi karena apple to apple. Ya, betul. Belinya Haji Moni, ya, man kemudian lengis Moni, rugi aja. Padahal tidak dilihat. Di situ ada by product, uling sambo, kau bulu, Kau bulu, ya. usam, Usam. ya kan? Usamnya mau apa? Pi bang, kininya mana? Kenapa enggak? Ayo kelompok Seririt, Kelompok, ya. bikin kelompok ini, bikin kelompok Kelompok ternak ternaknya. ayam. Artinya gini Pak, kayaknya melihat dari sana tidak ada yang mensinergikan, Nah, tidak. yang fokus intent ke sana. Kalau kita ngandelin Pemda kan banyak kerjaan ya Pak. Bukan gitu, bukan. Nah, artinya saya setuju makanya nggak usah ke situ. Oh, Karena apa? Itu tadi mubazir, banyak energi keluar gitu. Memang dapat angin surga. Ya besok saya ini kan saya bantu ini. Tapi nggak ada. Makanya ini tadi kalau Pak Agung saya tetap garis bawahi tadi kalau ini bottom up, mari kita. nah itu dah. Betul. Kalau udah dari bawah, nanti kalau sudah nampak ibaratnya
mercusuar nih, tadinya kecil, taruh bos, udah ke sana. Semua orang nyari. Ini siapa sih ini? Oh iya. Oh, Pak Agung ini Minta leadernya. endorse. Cari udah. Pak, ini mungkin akuin ya bahwa ini pembinaan dari kami. Nah, Pak. Cocok tuh, Pak. Bohong nggak saya ini ngomong saya ini? Keren nih, Pak. Kalau memang begitu. Lebih terbuka lagi. Memang kalau kita sudah ya. begitu. Saya ini kan masyarakat biasa nih. Saya tidak punya kepentingan jabatan Bapak apa. masyarakat luar biasa. Maksud saya, mari kita dari bawah blow up itu. Kita setuju, Pak. Entah gimana caranya urunan. Pada kuda Iya, ngelapis, betul, Cang lapis 1 juta. Mai kumpulang, ajak kuda. Ngelah modal mai. Nih Anggon. Iya. Endorse ini. Besar, internet ada sekarang. Ya. Oh, di Sri Raya sekarang sudah ada buat siapa yang mau minyak kelapa ini. Berapa saja kebutuhan bisa dilayani. Kemarin, walaupun kita belum siap. Iya. Tapi begitu ada permintaan, genjot. Oh, ini ada segini loh. Gimana Uang, caranya? udah macet. Baru di situ kita bicara. Bahkan, Ya kan? bahkan CPO pembuatan minyak dengan model pendinginan Ya. itu sudah mahal katanya Pak di luar. Mahal sempat- sekali. Iya. Yang namanya virgin coconut Iya. oil itu mahal banget. Oke, iya. Tapi oke lah. Itu nanti kalau sebuah diversifikasi oke. Iya. Tapi sekarang yang konsumsi saja Iya. itu kita bisa tangani. Sudah Aduh, dapat, itu duit, duit itu. Oh, main aja hitung di sini. Saya bisa langsung, saya bisa aja hitung. Yang jadi kendala itu produksi coconut oil itu kan bukan industri, belum industri. Otomatis HPP dari sebuah produk itu kalau kita katakanlah kita hitung per liter itu jauh lebih tinggi daripada palm oil Ya. yang dimainkan oleh skup Pabrikan. industri. Ya, pabrikan. Betul. Nah, di sana jadi kendala itu kemungkinan bukan unitnya ke marketnya, bukan apa namanya ya, bukan ke market ya, atau enggak ada spesial market untuk itu. Mungkin dibuatnya dulu seperti itu. Jadi kayak tadi kembali kemana oleh-oleh. Mungkin dari sana dulu kalau dijadikan kebutuhan sehari-hari, kena lindes nih sama palm oil yang sifatnya industri tadi. Betul, Cek. Saya setuju itu. Tetapi kemudian jangan salah memang. Minyak kelapa itu sudah minyak yang dikenal secara turun-temurun, itu tidak ada yang bisa menyamai. Itu dulu kita pegang. Berarti dengan begitu kan dia punya advantage position. Jadi punya posisi yang unggul, yang lebih. Nah, keunggulan ini yang kita manfaatkan. Segmentasi pasar kita siapa? Kita petakan di situ. Ada orang-orang yang fanatik menggunakan minyak kelapa. Kenapa? Karena aromanya luar biasa. Itu dulu. Kemudian yang kedua, taste-nya yang luar biasa. Itu yang kita kemas. Ya kan? Kita kemasnya, kita mungkin di awal itu kita tidak launching ke general market. Tapi kita pada segmentasi pasar yang khusus. Ya kan? Industri kosmetik kan. Industri kosmetik, industri mungkin spa yang kemudian karena aromanya enak, tinggal dia nambahin aroma-aroma lain jadi enak gitu. Kalau menggunakan VCO terlalu mahal. Nah, tapi inilah minyak kelapa biasa ini pakai. Tetapi jujur mengatakan dari segi untuk konsumsi saja, ya kan? Dia oke lah beli minyak pabrikan itu yang 1 bulan dia misalnya 10 kilo. Paling enggak atau 10 liter, paling enggak 2 liter itu dia pasti bisa dia membeli minyak yang untuk ini. Karena apa? Beda dia. Terutama orang Bali ya. Untuk sambalnya Pak. Untuk sambal itu kalau minyak pakai minyaknya si Cece ini dengan minyak itu beda rasanya. Saya yang jualnya gitu. Benar, itu artinya yang dijual itu gitu, Cece. Jadi Ya lagi saya bercanda. nah, di Bali itu mungkin Cece nggak tahu di Tasik nggak ada ini ya. Kalau di Bali zaman saya juga masih kecil, kan masih langka lauk itu. Telur aja 1 bisa berempat loh makannya. Ya masih kecil. Tapi kemudian kalau pagi mau sarapan, itu ibu orang tua itu hanya bikinkan masak nasi. Udah itu kasih garam, kasih minyak kelapa cip gitu aja. Diaduk, itu makannya sudah nikmat luar biasa. Nah, orang-orang yang sebaya saya, lidah itu kalau sudah itu bakal enak. Ya. Nah, oleh karena itu, kita harus ada pada exclusive market. Di mana pasaran? Oh, di Surabaya kita titipnya di mana? Sehingga komunitas orang-orang Bali yang paham dengan itu. Jakarta di mana? Di Bandung di mana? Itu dulu. Tapi lama-lama
Nah, itulah karena udah kebiasaan, gila ini di Jakarta nggak bisa nyari kecuali di sana gitu. Pas ada yang pulang ke Bali, ingat ya saya nggak minta apa, soalnya cariin aja minyak standusan. Itu yang ingin ya. Saya sudah bikin kemarin, cuma karena Lebaran kemarin agak stagnan. Nah ini teman-teman lagi ada kesibukannya macam-macam, jadi saya belum memulai lagi. Tapi saya sudah bikin, jadi udah tahu persis. Jadi kalau tadi kalkulasi, saya berani bantah kalau CC itu tadi hanya apple to apple antara berapa output minyaknya, berapa liter, dan berapa ngabisin kelapa. Sehingga antara ini dengan ini memang nggak ketemu. Tapi jangan salah, hasil daripada tetelengi saja, kalau itu kita jadikan pesan, saya bikin pesannya hanya dicampur dengan daun kelor. Itu satu pesan saya bisa jual 2.000. Atau ikan teri, Pak. Memang butuh kerja keras untuk mengedukasi ya, menyampaikan. Apapun beliau ini mau jadi anggota dewan juga harus kerja keras. Kalau enggak kerja keras, mana mungkin dengan enteng-enteng mau duduk di dewan kan gitu. Umut, Pak. Iya. Perlu ya menggabungkan tadi. Ya, saya jujur katakan, waktu pemilu yang lalu kan saya masuk ke maunya, karena begitu saya pensiun di PD Pasar kan saya mau maju ke DPD saya. Dan pimpinan daerah udah masuk saya, udah di sini udah dagang-dagang, Pak maju Pak, yang ini beleleng sangat pekan-pekan kejang bu, sepakat gitu kan. Saya udah lolos itu, sudah sampai ke tahap saya harus sudah tinggal kampanye saya, gitu, tinggal kampanye. Tapi kemudian Pak Mangku Pastike lah ketemu saya, Dek, beli mau maju nih. Maju kemana nih? Katanya kemarin nggak maju. Nah sekarang maju kemana? Gitu. Ya ke DPD. Loh gimana sih? Saya udah keluar juga duit ini, gimana ini? Gimana? Ya gimana lah, coba biasanya dengan semeton-semeton yang lain. Kebetulan saya dengan Pak Mangku Pastike ini masih dalam satu wadah, satu terah saya. Terah Pasak namanya. Itu. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman nih yang di provinsi, ini begini, ini semeton kita nih mau maju nih, Mangku Pastike mau ke DPD juga. Wih, kan yang penting guru legowo, ya sudahlah, kasih aja lah dia masuk. Ya sudahlah, saya sih bagi saya enggak ambisi, karena dulu juga saya maju tuh karena kalian, saya bilang gitu. Karena kalau kalian oke, ya nggak masalah saya gitu. Akhirnya ketemu lagi saya Pak Mangku Pastike. Beli, ya udah beli aja maju. Terus gimana nih, nggak kecewa deh? Ya kalau ngomong kecewa sih jelas kecewa, tapi terus saya yang penting beli bawa nanti aspirasi masyarakat Bali yang baik, itu aja cukup gitu. Nah kalau gitu tolong ya konstituennya imbau biar kesinilah, ya itu beres lah itu. Makanya saya ngomong lah sama adiknya si Bolong, tuh gini belinya, nah terserah beli aja deh, dia bilang gitu. Ya akhirnya kondisikan saya, oke, golkan Pak Mangku Pastike, gol dia. Yang model begini saya tidak ambisi. Saya nggak ambisi saya. Jadi ambisi. Nyaman jadinya itu. Jadi sekarang justru lebih kalau saya ambisi saya sekarang adalah bagaimana bisa melihat saudara-saudara saya di UKM ini dia bisa eksis dia di dalam bidangnya masing-masing. Ya itu aja. Pembina itu UMKM. ambisi saya. Itu ambisi saya. Sudah dapat satu. Ini dalam rangka hunting juga. Oke. Mudah-mudahan setelah saya Pak Agung bisa naik itu, ya kami sudah punya nih figur-figur siapa jadi pembina. Jadi ini bidang pemberdayaan ekonomi. Saya menyiapkan diri untuk itu. Saya menyiapkan diri karena apa? Memang itu obsesi saya. Dan kelak kalau memang saya pasar induk saya jalan, saya akan perlu tidak hanya Seririt Raya, saya akan perlu nanti juga Tijekule Raya, Buleleng Raya, Pak. Buleleng Raya, sampai Bali Raya. Bali Raya. Iya kan? Ya, makanya saya juga sudah ada komunitas, juga yang namanya Bali Unggul Harmoni, yang singkat dengan Bulhar. Bali Unggul Harmoni, bikin usaha banyak juga, ada yang bikin di pertanian, ada yang bikin herbal, bikin loloh, bikin minyak urut kayak model Pak Olesit, kutus-kutus itu. Ya. Kita ada bikin itu. Jadi, nah ini yang kita kembangkan. Mari kita sinergikan besok. Apa yang bisa gitu. Seririt Raya ini bisa menjadi banyak kan gitu. Nah, saya harapannya karena saya skupnya ini adalah Bali, ya saya ingin adalah Bali Raya. Nah, saya masuk sebagai penglingsir juga di PMK, mungkin pernah dengar petani muda keren. Benar. Itunya ketuanya si Agung namanya, masih muda, baru umur 38 tahun. Itu iparnya dengan Pak Sekda yang sekarang, Pak Siase. Si Agung Weda namanya. Itu sebagai ketuanya, saya
diangkat jadi nasihat juga, dianggap ini. Jadi potensi-potensi ini yang ingin kita coba gali. Katakanlah kita misalnya di hilirisasi di Sri Raya, oh kita kehabisan stroberi, pingin ada stroberi, tinggal saya kontak anggota PMK, stroberinya tolong kirim ke Sri Rit, mau diolah menjadi selai, menjadi jam. Nah, tinggal bagaimana nanti setelah hasil produknya jadi, ya tinggal bagaimana marketing grup kita bisa berbicara banyak, kan gitu. Itu tadi kalau nggak ada sinergi, nggak ada kolaborasi, nonsen kita jalan. Nggak bisa ekonomi itu diselesaikan sendiri. Nggak bisa, nggak bisa. Zaman dulu mungkin oke lah. Jadi apa namanya, egosentris masih oke. Tapi zaman sekarang zaman global nggak bisa. Kalah cepat nanti Pak. Kalah cepat. Oleh karena itu tugas nanti Pak Agung, saya doakan, mudah-mudahan betul-betul Pak Agung artinya bisa keturutan, mudah-mudahan masyarakat Sri bisa bisa mencari figur baru yang bisa membawakan aspirasinya. Saya harapkan itu ke depan tolong benar-benar ini garap. Ini potensi yang sangat luar biasa. Betul, Pak. Dipetakan dulu dengan teman-teman yang sudah ada Pak Cece, ada siapa yang sudah punya hasilnya. Ayo petakan dulu. Apa sih? Oh, kita punya potensi kelapa. Oh, kita punya potensi durian. Punya potensi manggis, punya potensi mangga. Diapakan ini? Ya kan? Oke, kita ada jual yang ranum, yang matang di pohon, kita jual segar, kemana ke sana. Lalu yang second grade dan sebagainya, kupas semua, jadikan dia jam. Berapa lama jamnya? 3 bulan tanpa pengawet, gitu misalnya. Saya taruh di freezer. Pengamet, kasih aja bensuat, berapa lama? 1 tahun cukup, 2 tahun. Itu harus di mindset harus ke situ. Kalau enggak gitu, tinggal potensi orang lain nikmati. Kan lagu lama Bapak. Kemarin kita turun ke desa ya. Kita juga pernah ngobrolin itu. Coba kita mengedukasi masyarakat petani. Bapak simple aja berpikir, tetapi nanti kita akan terus gali bagaimana cara mengembangkannya dan segala macamnya. Nah, Bapak pikirnya simple aja. Yang sekarang itu kan siklusnya petani ke tengkulak atau apa namanya broker lah. Nah, kemudian dia enggak punya lahan loh. Petani punya lahan. Kenapa dia bisa kaya? Simpel Pak ya. Kita merubah pola mindsetnya mereka. Betul. Gitu. Besok kita buatkan ini. Nanti yang punya ya petani. Sahamnya dari petani ya. Petani yang mengontrol ini ada. Persis itu. Persis itu. Jadi pasar induk ini konsepnya begitu. Itu. Begitu. Karena apa? Saya 2 minggu saya belajar di Jepang. Waktu saya jadi dirut PD Pasar, saya 2 minggu belajar tentang handling supply chain and distribution commodities. Jadi mata rantai distribusi dan mata rantainya itu kita pelajari itu. Bagaimana memperpendek? Nah di Jepang begitu. Jadi para petani ini sehingga kenapa dia bapak yang ampunnya mengganggu dia. Apa ini? Ayo lihat, jadi lihat. Oke. Ini kakak balik ke Denpasar, tinggalnya di Denpasar. Hati-hati. Oke, ada. Ya, sip. Ya, siap. Hati-hati beli. Nah, jadi di Jepang itu kenapa mereka bangga? Karena kenapa kamu bangga jadi petani? Saya bangga jadi petani karena saya bisa kaya jadi petani. Kenapa bisa jadi kaya? Saya tanya begitu. Mereka nih, begini. Saya kerja di pertanian. Itu otomatis oleh asosiasi saya, oleh koperasi saya, itu saya sudah dikasih keuntungan sesuai dengan agreement kita. Saya dikasih keuntungan 25-30% dari harga pokok saya. Dia kan membuat HPP bersama nih. 1 hektar itu berapa? Tidak ada miss sama sekali. Karena semua labor cost, semua expense itu tercover total. Sehingga dari 100% HPP, harga pokok penjualan, oke, you berapa mau margin? Ya tolong dong, kami minta 25% sampai 30%. Oke, saya kasih 30%. Koperasi kasih 30%. Tak. Itulah yang dibeli oleh koperasi. Dengan segala konsekuensinya. Nah, karena koperasi ini orang-orang pintar yang kan, dia buat apa? Buatlah dia pasar lelang. Jadi komoditas sayur, bunga, dan buah itu ditangani oleh koperasinya ini.
Masuklah taman pasar lelang namanya Pasar Ota. Pasar sekali kira-kira 3 kali pasar Banyuasri. Banyuasri 2 hektar loh. Kalau balik kali 3 6 hektar kan. 6 hektar loh pasar lelangnya. Semua di dalam pakai forklift semua. Kontainer bisa masuk. Ada konveyor. Lelanglah di situ. Jadi di lelang pertama itu HPP petani ambil 30% menjadi harga belinya koperasi, tambah lagi dia 20%. Koperasinya yang ambil 20%, itulah harga jual pertama. Jadi contoh X itu dapat ya. Di perang harga X itu yang muncul di komputer tuh. Pot. Nah, itulah. Jadi kayak gedung bioskop itu, jadi orang duduk di situ semua pegang komputer nih yang ikut lelang. Gitu. Dari misalnya per kilo itu harga Rp500 gitu misalnya. Itu 500 gede. Nanti ada yang kecelek 600. Sampai itu menjadi 2.000. Bayangkan. Yang harga 500 saja ini koperasi udah dapat 20%. Jadi 2.000. Berapa persen? Siapa yang mau disalahin? Itu mekanisme pasar. Kenapa dia pasar berani? Yang berani beli. Iya, kenapa dia berani beli 2.000? Karena dia kirim ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi 4.000. Masa eksportir nggak mau? Kan gitu. Ini mekanisme. Si koperasi begitu 500 saja kedip sampai ditunggu 1 jam tidak ada lagi ya 500. Tapi sudah dapat dia untung 20%. Itu luar biasa. Nah, itulah yang buat bangga. Begitu akhir tahun petani ini sudah langsung ini SHU Anda. Itulah saya sudah 2 kali saya ke Bali dapat hanya dari SHU, bukan dari saya ngambil dari hasil pertanian saya. Nah, itu. Nah, kita mampu nggak hidup di sini? Gitu. Nah, oleh karena itu Pasar Indo konsepnya adalah bagaimana mendekatkan sehingga nanti petani itu kita ajak untuk menjadi anggota koperasinya Pasar Indo. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian harga di sini sudah kita berikan keuntungan, mau panen raya ke enggak panen raya, Anda sudah dapat keuntungan. Seluruh biaya pupuk dan tenaga kerja dan sebagainya sudah tercover di situ. Dapat dia untung 20%, sehingga kita bisa menjual berapapun di Pasar Indo ini, itu adalah bagian juga nanti dari keuntungan yang akan dia dapatkan. Karena sebagai anggota. Itu komoditi pokok Pak yang dimainkan ya? Kita sementara ke situ. Komoditi pokok. Misalnya, ya kan, jadi kalau dari agriculture-nya itu kita kan biasanya paling tuh sayur-sayuran, ya kan, ada wortel, ada seledri, ada loba, ada macam yang komoditinya memang dibutuhkan di sana gitu. Nah, tapi tidak untuk kemungkinan mungkin bisa berkembang menjadi mungkin buah. Ya, buah ini Pasar Indo yang mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana tadi mendistribusikan ke Bali dengan baik, itu asli lokal Bali. Perkara nanti kekurangan dari lokal ini baru kita calling semeton yang di luar Bali kan. Ada mangga Indramayu nggak? Ada mangga dari Probolinggo nggak? Tolong kirim dong segini untuk mengisi pasar yang memang di sini lebih. Nah, sekali 2 kali itu mungkin boleh terjadi, tapi seterusnya harus diedukasi masyarakat. Tolong dong bagaimana caranya? Tingkatkan produksi Anda. Mungkin kemarin kelemahannya karena Anda kurang pupuk, Anda kurang ini. Kita ajaklah komoditas ini, harus siapa yang ahli pertanian, yang ngerti tentang perpupukan gitu misalnya. Itu kita libatkan. Ini kalau bisa menggunakan ini, itu tadi. Petani tidak pernah akan mengeluh karena dia harus jual murah komoditinya, ya kan? Jangankan boro-boro untung, orang Jakarta bilang, ya kan? Modal saja saya nggak kembali kok malah rugi. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini tugas kita anak muda. Begini Pak, saya membedah di tadi ya. Poin yang ini Pak, saya membedah ada konflik kepentingan itu. Kepentingan dalam artian gini, ada kita kepentingan petani, produsen lah anggapnya, ada kepentingan tadi, kepentingan publik konsumen. Nah, sementara kalau kita kan menganut ekonomi bukan ekonomi kerakyatan, bukan pasar bebas. Nah, di sana ketika tadi konsep lelang tadi, otomatis kan harga tinggi-tinggian. Ketika si pemenang lelang itu memonopoli suatu produk, nah bagaimana ketika pasar karena harga tinggi, kita berbenturan dengan prinsip ekonomi kita. Artinya contoh kayak di minyak goreng ya, atau beras itu kan ada harga eceran tertinggi, ada HET-nya. Nah itu kan akan berbenturan di sana ketika dikonsepkan ke lelang yang terbuka tinggi-tinggian. Maksudnya di sana itu apa mungkin hanya untuk komoditi yang ekspor saja, yang punya peluang di luar negeri banyak kan, atau untuk beberapa yang sifatnya fundamental di
kita gitu. Kayak beras, jangan sampai di masyarakat juga harga jadi melambung. Itu akan betul gaduh secara jadi saya potong, Jadi tadi saya lupa menyampaikan, memang itu yang dilelangkan itu adalah pasar untuk komoditi luar negeri, ya kan? Sehingga tadi saya belum selesai juga. Jadi nanti si pemenang lelang itu dia cukup hanya punya stiker doang. Jadi tentang ukuran kardus, tentang apa komoditi tentang Jepang itu sudah tercetak di anunya, di kardusnya. Tinggal ada satu space saja begitu untuk masangin stiker. Ini misalnya nanti untuk dikirim ke mana? Ke Abu Dhabi. Itu misalnya. Itu di stiker itu sudah ada nama perusahaannya yang memenangkan lelang, lalu kemudian konsaininya, tujuannya. Itu sudah ada. Jadi sehingga begitu dia menang, itu masuk conveyor, ada petugasnya langsung masangin stiker, langsung masuk kontainer di situ. Tutup kontainer, bea cukai udah di situ. Langsung udah memang bener ini bukan barang terlarang kan? Langsung disegel, cekrek. Langsung dari lelang itu 45 menit sudah sampai di pelabuhan laut, 30 menit sudah sampai di bandara Narita, kirim sana. Tinggal hitungannya kemana? Ke Abu Dhabi 4 jam, barangnya itu masih seger-seger udah sampai di sana. Itu yang saya masukkan. Tetapi kalau untuk komoditi konsumsinya lokal, ya itu memang orang yang mengambil produk di sana itu memang dibuatkan space 6 hektar itu ini untuk pasaran lokal. Jadi orang lokal ngambilnya ke sana. Di space itu, tidak di dalam ruang lelang ikut ngambil. Itu beli ya di sana. Nah, itu berlaku hukum lokalnya, di mana di situ asas kemerataan, asas keadilan itu muncullah di situ. Tidak mungkin orang dari petani kemudian setelah koperasi ngambil juga keuntungannya itu menjadi harga 100, lalu kemudian di situ menjadi harga 1000. Enggak. Tetaplah, oh ini saya jual 100 di sini, silakan beli. Di luar menjadi berapa? Paling mahal mungkin akan menjadi 150 gitu misalnya. Itu masih kalau kita compare bicara di sini ada head dan sebagainya gitu. Bisa saja subsidi silang ya Pak ya. Iya. Keuntungan market ekspor yang besar. Iya. Kita subsidi ke supaya harga bisa, tapi kan cuan. Betul, tetap untung. Ya. Disitulah kecanggihan pengelola koperasi ini, bagaimana dia bisa secara subsidi silang antara potensi ekspor dengan kemudian lokal. Sehingga saya tanya pemerintah waktu saya presentasi di depan itu saya tanya, sekarang saya balik tanya nama pemerintah Jepang, pernahkah pemerintah Jepang di sini dipusingkan oleh harga komoditi? Contohnya seperti kami di Indonesia 9 bahan pokok, ada beras apa dan sebagainya, 9 bahan pokok paling rame. Itu menjadi mempengaruhi inflasi di sini. Oh, nggak ada. Di sini kami nggak pernah pusing itu. Karena mekanisme pasar itu sudah berjalan normal, tahu kebutuhan sampai di mana orang harus ini. Kenapa? Karena di sini dipersingkat, tidak ada lagi mata rantai yang panjang. Ini petani nih, masuk ke pasar lelang itu, OTA itu. Lalu di OTA itu ada dia punya pasar grosir, pasar induk yang grosir. Disitulah dipasarkan. Datanglah ini dari pedagang-pedagang nih, misalnya kalau di sini pasar induknya di mana, pasar Banyuastri datang ke sini. Itu kan dekat sekali. Tidak ada di sini middleman namanya. Tidak ada para broker-broker dan tengkulak itu. Langsung langsung masuk ke pasar. Singkat, sehingga harga itu bisa kemudian minus. Tapi dengan harga itu petani adakah yang dirugikan? Tidak pernah ada, karena ini pasar OTA ini yang ngatur. Gitu loh. Nah, kita ini kan liberalisasinya yang kebablasan. Sehingga tadi Pak Agung bilang memang orang hanya mengandalkan punya uang, tapi dia pada di middle position, itu yang kaya raya. Betul. Contohnya para punya uang, tapi dia posisi di middle dia. Berani beli mesin dibawa sana sini. Lalu dialah yang kemudian menguasai pasar ini seenak udalnya menentukan. Ini kelemahan kita. Belum bisa seperti yang kalau di Jepang itu. Jepang tidak pernah. Harga cabai melonjak menjadi gini karena apa? Antara supply demand tidak berimbang. Di sana sudah tahu bahwa makanya di sana yang muncul itu adalah namanya one village one product. Pernah dengar? OPOP namanya. One village, jadi satu desa satu produk. Satu kecamatan Serit misalnya, itu dia produk unggulannya apa? Lobak gitu misalnya. Lobak semua. Sehingga kalau mau ke Tijakulo, mau ke Kubu Tambahan nyari, nggak ada.
Sehingga di sini dibuat. Ya. Zona. Itu yang saya 2 minggu itu saya. Dan sesuai kekhasan. Kekhasannya. Sehingga dia tidak ada yang namanya negative competitiveness, tidak ada. Semua positif. Karena apa? Ya satu ini kecamatan. Lobak berapa sekarang? Segini. 1 hektar kita menghasilkan berapa? Segini. Oh cocok. Oh ini ada agak kurang. Oke, ambil average segini. Jadi dengan produk potensi kita segini kali sekian, oh berarti 1 lobak kita harga oke ya 20.000 ya. Si A, si Pollard dicari sini berapa sana? 20.000. Semua begitu. Kayak gini mungkin Pak ya, misalkan desa Loko Pakse apa yang unggulan yang kita jagokan, unggulan apa, unggahan apa, iya. Rangdu apa Betul. yang potensi. Itu yang namanya one village, one product. Tapi dia fokus memang untuk Khusus itu, dia ikut-ikutan. Ya. Orang kita cocok di sini cabe, jangan coba ikut-ikut. Jadi kalau misalkan ingat cabe, ingat desa apa? Ingat desa Rangdu. Nah, Contohnya kalau di sini cabe. Ya. Begitu ingat terong, oh ingat Loko Pakse. Ya, Terong terong. semua nanam. Itu. Betul Itu namanya one village one product, keunggulan itu gitu. Nah, konsep ini dari zaman Pak Bagiade saya sudah launching di Hotel Banyualit. Saya jadi juru bicaranya. One village one product. Tapi di Indonesia enggak sanggup. Kenapa itu tadi? Negatif, iri hati. Berarti mindset harus berubah. Rubah. Kalian harus mampu, anak generasi muda ini gimana? Tidak bisa memang cara menggalikan telapak tangan. Betul. Step by step. Wujud nyata kasih. Oh, kok bisa ya klub enak ya di Rangdu itu kok semua orang pertanian itu tapi enggak ada yang nanam lain kecuali cabai gitu misalnya. Gimana enggak kita bisa bikin cabai? Karena kita udah mikirkan kalau Rangdu bikin jadi sentra cabai, apa yang harus lakukan? Jika terjadi panen raya, ya kan? Harus ada bisa penanganan. Bisakah desa Rangdu punya frozen atau punya cold storage? Bisakah kemudian itu dikeringkan? Bisakah kita rubah menjadi tepung cabai? Bisakah kemudian jadi pasta cabai? Ini kan yang pemikirnya yang harus mengerjakan. Ini perlu diskusi panjang dan berulang-ulang. Iya. Saya harapannya di situ. Apa barangkali mungkin yang terlintas di benak saya, ya, kalau bisa dipakai, ayo kita diskusikan. Tapi ingat, kita bisa eksekusi walaupun di tingkat mana dulu kemampuan level kita. Ada 10 level, oh saya baru bisa mengeksekusi di level 1. Ayo lakukan itu. Daripada diam, Pak ya. Daripada diam. Daripada 0 tidak akan pernah ada pergerakan. Betul. Tapi 1 akan bisa kemungkinan bergerak kedua atau mundur ke 0. Ya toh? Tapi at least kita sudah pernah punya melangkah 1 gitu loh. Benar nggak? Benar, Pak. Ini yang saya harapkan. Benar anak muda, ayo. Saya kalau ketemu anak muda yang kayak begini, saya tersirami juga nih. Seperti kemarau saya tetap, ya kan? Dengan harapan apa? Ada transfer of know-how, transfer of technology, dan transfer of ideologi. Ideologi ini perlu kita transferkan ke anak muda, ya kan? Jangan pelit, Pak ya. Oh, kalau seperti saya, apapun misalnya, Pak, untuk bikin minyak kelapa biar enak, gimana sih caranya? Ayo. Karena kebetulan basic saya adalah teknologi dan manajemen industri. Kemudian saya ambil S2 saya di Itali, kemudian di bidang cluster industri saya ambil spesifik saya. Cluster loh, bukan hanya sentra industri, tapi cluster. Lebih spesifik. Ya, tahu cluster ya? Cluster itu dalam satu industri, kalau seperti yang di Itali, itu dalam satu zona industri yang sudah diklasterkan, itu apapun cari dari A sampai Z, itu ada di sana. Termasuk marketing, itu sudah ada di showroom. Dalam satu zona cluster industri, itu apapun, itu ada di showroom situ. Anda mau beli kancing baju, berapa ton Anda perlu? Bicaranya ton, bukan lagi berapa kodi, berapa ton you perlu. Kemana saya kirim? Oh, ke Tanzania. Oke, berapa ton? Cluster industri. Nah, makanya pada saat saya selesai, saya ngambil studi saya di sana, saya lapor pada Pak Menteri, waktu itu masih Pak Tungki Haribowo namanya menterinya. Pak Hartarto, setelah itu Pak Tungki Haribowo. Pak Hartarto ini bapaknya sekarang kan ada Erlangga Hartarto. Bapaknya itu menteri juga dulu, Pak Hartarto namanya. Waktu kirimnya itu saya tantangan oleh Pak Hartarto, tapi waktu pulang sudah ganti Pak Tungki Haribowo namanya. Baru pulang saya lapor, Pak ini begini. Tapi saya pesimis Pak bahwa
klaster industri ini bisa jalan di sini, Pak. Kenapa demikian? Ini masalah attitude budaya kita, Pak. Masih jealousy ini masih tinggi di Indonesia. Kenapa bisa ngomong gitu? Coba aja dulu. Cobalah saya ke Sulawesi Selatan, saya coba. Benar nggak jalan. Itu tadi. Nggak mau dia berbagi. Contohnya gini, Cece punya kemampuan bikin barang yang sama, misalnya 10.000 sebulan. Pak Agung 10.000. Kalau ditotal berapa? Kan 20.000. Kemudian Robin punya 10.000, kamu punya 30.000. Datanglah bayar, minta 20.000. Pak Cece, saya perlu barang Anda. Saya sudah setuju ini dengan kualitas Anda. Berapa kemampuan Anda? 10.000. Wah, saya perlu 20.000. Tapi transaksi saya cukup dengan Anda. Jawabnya Cece apa? Oh, saya nggak bisa. Udah nyerah, saya angkat tangan. Padahal kalau calling Robin, kalau calling Agung, 10.000 kan oke. Hanya 20.000. Kalau 30.000 pun saya sanggup. Karena ini bertiga udah 30.000. Enggak, saya 20.000. Oke, deal. Harga oke. Tinggal calling. Ben, ini ada orderan 10.000. Yuk, kan saya dapat 20.000 nih, ya kan? Saya 10.000 jatah saya. Oke, yang 5.000 bagi 2 ya sama Pak Agung, jadi 10.000, jadi 20.000 ya. Harganya segini loh, sesuai dengan kita kan sering bicarakan itu. Ya benar, jalan. Betul. Tapi ini tidak dilakukan. Betul. Karena apa? Tidak mau Robin itu bisa ikut kaya seperti dirinya. Tidak mau Pak Agung. Benar nggak omongan saya? Jadi keadaan di lapangan, Pak. Benar. Di kita ini memang kayak tadi konsepnya tadi iri hati itu tadi menganggap bahwa dengan usaha yang sama itu kompetitor total. Padahal yang berperang itu kan produk. Tapi di sisi lain kita harus bersinergi. Karena tadi permintaan ini nggak mungkin kita bisa memenuhi 100% kapasitas itu orang itu. Yang seperti itulah siapa yang saya alami di lapangan, Bang. Betul. Harusnya itu dengan tetangga itu harus sinergi dengan tenaga usaha yang sama. Boleh menganggap ini kompetitors, tapi positif kompetitors. Ya kan? Iya. Lalu kemudian rubah lagi sekarang dari kompetitors ini menjadi kolaborator. Pak Agung, ingat ya, you kan punya produk sama dengan saya. You punya menghasil berapa sih, Pak? Saya 10.000. Oke, saya catat ya 10.000. Catat juga, saya punya produk 10.000 loh, bisa sebulan. Ini ada juga teman kita si Robin ini 10.000 juga bisa mampu. Catat ya kita ya. Kalau siapapun diketemuin kita, berarti kita punya 30.000 loh kemampuan kita. Itu baru kolaborasi namanya. Pada saat eksekusi itu baru sinergi. Wujudkan itu sebagai bentuk sinergi. Bener loh, 10.000-nya tepat waktu, tepat komitmen, tepat kualitas, kembali ke integritas. Memang modal utama apa integritas? Itu sehingga 30.000 tidak akan lepas kemana. Nah kemudian kenapa kemudian kita Indonesia sentra industrinya juga empot-empotan, karena masih tetap ada di situ unsur iri hati, tidak mau. Betul. Tidak mau temannya ini, sehingga akhirnya apa, UKM itu larinya kemudian sekarang banyak ke Vietnam. Karena di Vietnam begini, satu dengan yang lain bersaudaraan, aku ada ini kerjain yuk sama-sama, kerjain sama-sama. Untungnya segini loh, iya, karena kamu 10, saya 5, berarti yuk sekian kali 10, saya sekian kali 5. Selesai orang Vietnam begini sekarang. Itu Indonesia masalahnya masih lemah. Kembali ke paradigma. Makanya PR-nya adalah bagaimana merubah paradigma itu. Tapi nggak bisa karena kita bukan malaikat, nggak bisa malaikat. Mari pelan-pelan. Paling tidak kita berusaha, Pak ya. Pak Adi Ngidang kini kayaknya cara main kita gabung yuk, yuk gabung. Caranya kini caranya pikiran. Amun Cimpali ada maju, yuk merasa kesel nggak? Enggak Pak, saya malah senang. Mari aja dia. Oh kan enak-enak dia Pak, orang kita yang capek merabas hutan, tiba-tiba dia sekarang baru bergabung. Oh dia bisa nikmati, nah begitu. Anda bukan termasuk golongan kami, gitu. Mereka kan nggak mau dong. Mau newcomer kayak mau yang lama, asal sinerginya bagus. Dia punya kiat-kiat kerja yang positif untuk kemajuan kan, untuk kemajuan bersama. Welcome. Semakin banyak pun yang baru, potensi naik dong. Yang tadinya 100 menjadi sekarang 150 menjadi 200. Ini yang tidak pernah dipelajari. Dan mohon maaf ya,
tidak ada orang-orang yang mau mengajarkan hal ini. Iya, betul Bapak. Karena kalau kita juga sering berpikiran ketika seseorang atau kita sendiri yang kaya, Iya. dengan orang lain di sekitar kita jauh, ada gap yang jauh, justru kita tidak aman kan Pak? Aman. Nah, ketika kita bisa men-skill up diri kita, kita tularkan kepada orang lain. Nah, pertama kan muncul keamanan, kenyamanan di lingkungan. Betul. Kedua, daya beli, daya beli yang meningkat. Semua perputarannya. Ujung-ujungnya itulah kesejahteraan itu kita nikmati bersama. Gitu. Jadi pangsing hidup ake mati kayu kan gitu tuh, ada kan istilah gitu kan. Dan SMS itu. Ya, untuk closing di sesi ini kan kesimpulannya apa nih Pak? Pesan-pesannya lah, pesan-pesannya untuk Pak Agung. Oh, ada pesan ya. Untuk yang seperti inilah. Mungkin begini Bapak, Niki mungkin ngawali besok yang lagi wujudkan ruang podcast studionya Bapak, mungkin lagi 20% sekali jadi mungkin yang undang Bapak biar mendapatkan hasil voice yang lebih maksimal gitu kan, dan gambar. Mungkin sewaktu-waktu tiang undang Bapak diluangkan waktunya, kita bisa mendapatkan ilmu edukasi ke masyarakat yang lebih berkualitas lah, bukan sekarang tidak berkualitas dalam arti secara lebih representatif lebih representatif misalnya. Karena sekarang masih kebaikan harus diviralkan Pak. Betul Bapak, betul. Harus disebarkan. Setuju, saya 100% setuju itu. Jadi ya pertama-tama saya tentu terima kasih banyak nih Pak Agung sudah terima kasih berkunjung ke pondok saya di desa ini sebagai rumah warisan semua tua. Jadi ada Kang Cece juga, ada Pak Robin, ada Pak Gede ya. Sudah bisa kita bersilaturahmi. Nah, jadi saya terima kasih, dan tentu saya di usia yang sudah sekarang ini tetap merasa bahwa saya ini masih bisalah untuk menikmati hidup ini dengan cara mungkin bisa berbagi apa yang saya pernah punya dalam bentuk pengalaman, dan kemudian ada sedikit barangkali informasi pengetahuan yang saya dapatkan selama saya juga mungkin ada di luar Bali ya, saya di Jakarta. Jadi kesimpulannya bahwa pertemuan ini adalah sangat berharga, dan mungkin ini adalah sebagai starting point ya. Starting point untuk ke depan kita benar-benar bisa mewujudkan secara komitmen. Apalagi harapan saya jika Pak Agung memang sungguh-sungguh nanti ingin mewakili masyarakat kita ini di Kecamatan Seririt, kemudian bisa nanti terwujud menjadi anggota dewan di Buleleng ini, lalu bisa mewujudkan bahwa cita-cita mewujudkan Seririt Raya ini benar-benar terisi. Itu Pak Agung, itu mungkin kesimpulan saya. Nah, tentunya tentang mengisi daripada obsesi maupun misi itu, Pak Agung tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Tapi tentunya akan dibantu oleh teman-teman yang merasa bahwa mempunyai visi dan misi yang sama, itu bisa mewujudkan bagaimana Seririt Raya ini bisa diwujudkan, lalu kemudian bisa mengeksekusi segala program sehingga itu yang bisa saksikan oleh masyarakat. Itulah sebagai bentuk nyata. Tidak kita sebatas sama wacana, tetapi ada eksekusi nyata yang kita wujudkan. Setingkat level apapun yang kita bisa lakukan, itulah filosofi orang yang berhasil. Daripada nol harus kita melangkah seberapapun timik-timiknya, orang Jawa bilang. Jadi tindak-tindaknya itu sedikit apapun itu kita lakukan, daripada kita berdiri hanya di titik posisi yang sama. Nah, oleh karena itu saya sebagai orang yang sudah usia, ini sudah umur, tetap apa yang saya bisa sumbangkan baik dalam untuk pemikiran juga termasuk dalam tenaga, tentu kedepannya saya harapkan itu gitu Pak Agung. Jadi saya titip saja bahwa mari jadikan Bali ini yang berkonotasi negatif, yaitu blog, ajum, lengit, dan iri hati, itu kita rubah menjadi satu paradigma baru yang mengarah pada Bali positif.
yaitu bagaimana kita yang berkarakter atau behavior, kemudian kita juga akuntabel, dapat dipercaya, akuntabilitas kita, lalu kemudian kita punya loyalitas. Jadi loyal kita terhadap baik sesama tanpa memandang bulu siapa dia. Betul, Pak. Lalu kemudian yang paling kuat yang paling ini adalah integritas, Pak Agung. Jadi kita harus berintegritas. Kita wacanakan, lalu kemudian eksekusi, dan sudah jalan, mari kita pegang integritas kita dalam bentuk komitmen mau maju bersama. Jangan sekali-kali kita menggunakan istilah SMS itu, atau menjalankan istilah SMS itu. Senang melihat orang susah atau susah melihat orang sukses. Itu apa? Itu iri hati itu yang mendasari. Tapi kalau kita hilangkan itu, kita akan senang melihat sesama senang, dan kemudian akan susah kalau kita melihat orang susah. Orang lain susah. Itu. SMS boleh, tetapi SMS yang positif gitu. Nah, kira-kira demikian barangkali konklusi yang saya ingin anukan di kesempatan ini, Pak Agung. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan Pak Agung bisa tercapai cita-citanya berkat dukungan cita-cita bersama, Bapak. Ya, berkat dukungan dan kerja keras daripada teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang akan Pak Agung hantarkan nanti di lembaga legislatif kita.